Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Fedi Vlog. Teman-teman, hari ini aku bikin kolak biji salak. Tapi ini bukan dari biji salak beneran ya. Ini terbuat dari ubi. Wah, kayak gimana cara bikinnya, takarannya, dan juga kayak gimana rasanya. Teman-teman ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Ya teman-teman dan bunda-bunda semua, walaupun namanya biji salak, tapi makanan ini bukan terbuat dari biji salak sungguhan ya. Aku buat dari ubi yang warnanya kuning ya. Tuh teman-teman, kalau mau ngecek ubi itu warna kuning apa tidak, silahkan potek sedikit atau tanya aja sama yang jual itu ubi isinya warna apa. Ini aku pakai kurang lebih 800 gram ya, nggak sampai 1 kilo sebelum dikupas. Berarti kalau dikupas dia bobotnya akan berkurang lagi. Oke teman-teman, langsung aja ini kita kupas ya. Kupas tipis-tipis aja. Nah terus biasanya kalau ubi ini ya, dia suka ada kecoklatan begini teman-teman, bolong-bolong itu jadi kayak dari hama ubinya gitu ya, atau kalau bahasa Sundanya sih disebutnya kulanas gitu. Kita harus buang dia si bopeng-bopengnya ini, kalau enggak rasanya akan bau dan sedikit pahit gitu. Tapi kalau udah dibuang sih udah aman ya. Oke, aku kupas dulu semua ya. Ya teman-teman, ini ubinya setelah dikupas dan aku cuci lagi, ini aku potong-potong ya teman-teman, karena ini akan dikukus teman-teman. Nah teman-teman juga boleh potong lebih kecil lagi kalau mau nanti ngukusnya itu lebih cepat ya. Nah sebesar-besar ini. Oke teman-teman, ini sudah aku potong-potong dan aku akan kukusnya di Magicom ya. Teman-teman boleh pakai alat kukus yang lain gitu, oke? Teman-teman, ini sudah aku kukus kurang lebih setengah jam ya, udah matang maksimal. Ini tinggal kita biarkan dulu supaya nggak terlalu panas, nanti akan kita haluskan ya. Ya, ini dia si ubi yang sudah dikukus, sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, supaya nanti kita mudah mengaduknya. Kemudian, supaya enak dan kenyal, ada bahan tambahannya ya, seperti ini, ada tepung tapioka, lalu juga ada gula pasir. Tapi kalau misalnya teman-teman dan bunda-bunda rasa sudah cukup manis dari ubinya, nggak usah ditambahkan gula lagi, it's okay. Tapi kalau aku suka yang memang agak manis, karena kita akan menambah tapioka yang banyak, jadi otomatis manisnya dari ubinya itu akan berkurang ya. Lalu aku tambahkan juga sedikit garam supaya rasanya itu ada hint gurihnya gitu ya. Langsung aja aku masukkan gula dan garamnya ya teman-teman. Kemudian kita akan hancurkan atau haluskan si ubi ini. Teman-teman boleh pakai alat apa aja ya, sampai benar-benar halus. Oke, setelah ubinya kita haluskan, ini aku tambahkan tepung tapiokanya ya. Kemudian kita akan aduk. Di sini aku menggunakan tangan aja ya teman-teman, jadi seperti menguleni gitu sambil kita pijit-pijit juga, supaya si ubinya ini juga benar-benar halus dan menyatu dengan tapiokanya ya. Kita lihat progresnya setelah beberapa menit aku uleni, si warna kuningnya itu sudah kembali ya. Tinggal kita benar-benar haluskan dan campurkan sampai kalis gitu teman-teman. Nah ini dia hasil akhirnya seperti ini ya, padat, mulus, warnanya orange teman-teman. Tinggal kita ambil sejumput-sejumput, untuk besarannya tergantung selera sih, dan kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Ini sudah aku bulat-bulatkan dan aku sukanya bikinnya agak lonjong seperti ini biar penampakannya mirip seperti biji salak gitu ya. Lanjut kita lakukan sampai adonannya habis.
Nah, ini kan memang cukup lama ya teman-teman yang ngebulat-bulatin ini. Teman-teman bisa sampai sambil nonton gitu ya, supaya iseng-iseng tapi nggak membosankan. Nah, yuk kita akan lakukan sampai habis. Ya teman-teman dan bunda-bunda, ini si biji salaknya sudah selesai aku bulat-bulatkan ya, tapi belum sampai di sini aja karena kita harus merebus lagi bersama dengan bahan-bahan tambahannya, yaitu ada air. Kemudian untuk mengentalkannya aku membutuhkan tepung tapioka lagi ya. Lalu untuk membuatnya supaya jadi manis, aku membutuhkan gula merah dan juga gula putih, lalu ada sedikit garam. Dan supaya ada wangi khasnya juga di sini aku pakai daun pandan. Ini sudah aku ikat-ikat ya teman-teman ya. Yuk langsung aja kita masak. Ya ini langsung aku sediakan pan atau panci ya, lalu aku masukkan air. Nah setelah airnya mulai panas, kita akan masukkan pandan, kemudian kita juga langsung masukkan si bola-bola ubinya ya teman-teman ya, atau si biji salaknya. Kita masukkan aja semuanya sampai habis. Ini boleh sambil kita aduk pelan-pelan ya teman-teman ya, supaya bagian bawahnya tidak lengket. Kita akan tunggu mereka sampai matang dan semuanya mengapung ya. Betul ya teman-teman, si bola ubinya atau si biji salaknya sudah mulai mengapung ya. Kita masukkan aja gula putih dan juga garamnya kita masukkan ya. Untuk size-nya mereka akan kelihatan lebih besar ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman boleh coba atau koreksi rasa ya, apakah manisnya sudah cukup menurut selera teman-teman. Kalau misalnya sudah cukup, kita bisa tambahkan larutan tapioka supaya kental kuahnya. Ya, next teman-teman, ini aku sedang membuat larutan tepung tapioka ya. Tepung tapioka sama air kita aduk-aduk sampai tidak ada lagi yang menggumpal. Kemudian kita masukkan larutan tepung tapiokanya. Tuh ya teman-teman ya, jadi kuahnya ini juga semakin mengental. Ini tinggal kita matikan aja apinya karena sudah matang. Teman-teman, terakhir kita bikin kuah santan kentalnya ya. Yang pertama kita membutuhkan air, kemudian ada santan. Ini aku pakai yang instan aja. Kalau teman-teman mau pakai yang fresh juga boleh ya. Kemudian ini ada sedikit garam dan juga ada tepung maizena. Kemudian kita masukkan tepung maizenanya, garam. Terakhir masukkan si santan kelapanya. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita belum pakai api ya, pokoknya kita aduk-aduk sampai si maizenanya larut, baru kita akan panaskan. Nah setelah cairannya kita aduk-aduk, baru kita panaskan ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai mendidih dan mengental. Kalau sudah matang dan berbuih, kita matikan aja apinya. Oke teman-teman, saatnya aku plating atau kita masukkan ke wadah ya untuk disajikan. Ini aku pakai gelas tinggi gitu supaya cantik. Kita masukkan si bola-bola biji salaknya secukupnya. Jangan lupa juga diberi kuah gula merahnya. Jangan lupa kita beri larutan santannya ya teman-teman ya. Tuh, selain menambah cita rasanya menjadi lebih enak, juga bikin tampilannya lebih cantik. Dan akhirnya kolak biji salak
buatan aku sudah jadi. Teman-teman, ini harum banget ya dari pandannya. Untuk rasanya kita akan coba bagaimana sih hasil dan rasanya. Oke teman-teman, ini cocok banget ya untuk kamu berbuka puasa atau jadikan takjil, dan cocok juga untuk ide jualan. Oke teman-teman, ini akan aku coba ya. Ini biasanya aku aduk-aduk sedikit santannya supaya dia menyatu. Kemudian kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kenyalnya pas, manisnya pas. Ini bakalan jadi favorit keluarga dan cocok juga teman-teman buat suguhan. Kalau ada tamu, kumpul keluarga, arisan, atau ini juga cocok untuk ide jualan ya. Oke, akhirnya teman-teman aku mau bilang terima kasih karena teman-teman dan bunda-bunda sudah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan yang terpenting jangan lupa dicoba resep aku ya. Oke, I'll see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.